Selamat datang di Pau Channel, saluran berita orang-orang soleh. Pau Channel, saluran kebanggaan kita semua. Sebelum menginjak kisah berikut, silakan tekan tombol subscribe dan like, agar tidak ketinggalan info berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pau Channel, channel yang menyajikan berita-berita Islami untuk Anda semua. Semoga para subscriber yang budiman dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan yang sehat walafiat, lancar rezekinya, terhindar dari segala mara bahaya, serta diberikan berkah hidupnya, keluarganya, dan tidak kurang dari sesuatu apapun. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kali ini, Pau Channel akan menyuguhkan sebuah kisah tentang doa dengan menggunakan bahasa Madura kuno. Selamat menyaksikan. Mbah Khalil, salah satu ulama karismatik yang menjadi rujukan ulama-ulama terdahulu, dengan keramatnya yang sangat luar biasa, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan sosok yang jadi pusat perhatian bagi masyarakat luas pada umumnya dan tetangga sekitar pada khususnya. Beliau terkadang membuat seseorang bergeleng kepala karena keunikan-keunikannya. Ada sebuah kisah di mana Mbah Khalil diminta pertolongan oleh seorang penduduk sekitar untuk memberikan sebuah pengobatan. Namun, beliau justru mengeluarkan keunikannya. Berikut adalah kisahnya. Di daerah Bangkalan, banyak terdapat binatang-binatang menyengat yang suka berkeliaran, termasuk kalajengking yang sangat ganas. Binatang ini akan bertambah banyak bila mana musim hujan tiba, apalagi di malam hari. Pada suatu malam, salah seorang warga Bangkalan disengat kalajengking. Bisa kalajengking membuat bengkak bagian tubuhnya. Beberapa pengobatan telah dilakukan, namun hasilnya sia-sia. Ia hampir putus asa, sampai pada akhirnya ada seseorang yang menyarankan agar pergi menemui Mbah Kiai Khalil Bangkalan. Akhirnya diputuskan untuk menemui Mbah Kiai Khalil. Setelah bertemu beliau, orang itu pun berkata, "Mbah Kiai Khalil, saya disengat kalajengking. Saya minta tolong untuk diobati," ujarnya sambil memelas. "Kesini," kata Mbah Kiai Khalil. Lalu dilihatnya lah bekas sengatan yang telah membengkak itu, kemudian dipegangnya seraya berucap dalam bahasa Madura, "Palak pokeh, beres, beres," ucap Kiai Khalil sambil menepuk-nepuk bekas sengatan kalajengking. Maka dengan izin Allah, seketika itu orang tersebut sembuh. Dan melihat hasil pengobatan dengan kesan lucu itu, orang yang menyaksikan di sekitarnya tidak dapat menahan tawanya. Tertawa terpingkal-pingkal sambil meninggalkan ruangan tersebut. Setelah berterima kasih, mereka pun masih tertawa terpingkal-pingkal karena terngiang doa aneh tersebut sambil meninggalkan ruangan itu. Doa orang kuno memang terkadang sangat aneh didengar, namun justru itu malah yang mustajab. Banyak cerita doa-doa menggunakan bahasa daerah dari seorang wali, tapi kemanjurannya tidak diragukan lagi. Seperti kisah dari Mbah Nawawi Banten.
Ada kisah unik mengenai doa menggunakan bahasa daerah, yakni bahasa Jawa. Suatu ketika di tanah Arab terjadi kekeringan, lama sekali tidak turun hujan. Mengatasi masalah ini, Raja Hijaz mendatangkan ulama-ulama Mekah dan Madinah. Mereka dimintakan doa di depan Ka'bah agar hujan turun segera. Usai seluruh ulama berdoa, hujan tak kunjung juga turun, malah semakin panas hingga beberapa bulan. Raja Hijaz pun tiba-tiba teringat ada satu ulama yang belum diundang untuk dimintai doanya. Maka dicarilah ulama tersebut sampai ketemu. Setelah ketemu, ternyata perawakan ulama tersebut pendek, kecil, dan kulitnya hitam. Ulama tersebut bernama Syekh Nawawi bin Umar Tanara Al-Bantani Al-Jawi. Beliau ahli bahasa Arab dan mempunyai karya 40 judul, semuanya berbahasa Arab. Kemudian ulama asal dusun Tanara Tirtayasa Banten tersebut berangkat berdoa meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di depan Ka'bah. Anehnya, meski Syekh Nawawi Banten mampu berbahasa Arab dengan fasih, di depan Ka'bah beliau berdoa meminta hujan dengan memakai bahasa Jawa. Para ulama Makkah dan Madinah yang berdiri di belakangnya menyodongkan tangan sambil berkata amin. Mbah Nawawi berdoa, "Ya Allah, sampun dangu boten Jawa, kawula nyuwun Jawa," yang artinya, "Ya Allah, sudah lama tidak hujan, saya minta hujan." Ajaibnya, seketika itu juga hujan pun turun. Yang berdoa berbahasa Arab dengan fasihnya tidak mujarab, sedangkan dengan bahasa Jawa malah justru lebih ampuh. Jadi, berdoa memakai bahasa daerah diperbolehkan asalkan di luar sholat. Kalau berdoa di dalam sholat, wajib berbahasa Arab. Nah, demikianlah kisah kali ini yang bisa disampaikan oleh Pau Channel. Semoga dapat diambil hikmah dan manfaatnya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah, war ridha wal inayah, wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.